Salam Rahayu, salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah legenda cerita rakyat yang berjudul Sarip Tambak Oso, karya budaya bangsa. Sarip Tambak Oso adalah sebuah legenda populer di Jawa Timur yang sering dipentaskan dalam seni pertunjukan ludruk, terutama di daerah Surabaya dan Sidoarjo. Kisahnya tentang seorang pencuri budiman bernama Sarip yang berani menentang pemerintahan kolonial Hindia Belanda di daerahnya. Dalam budaya seni ludruk, Sarip Tambak Oso sebenarnya adalah cerita rakyat yang mengisahkan perjuangan pemuda asal Sidoarjo dalam melawan kesewenangan penjajah Belanda yang dibumbui konflik sosial masyarakat. Meski secara garis besar cerita Sarip Tambak Oso selalu sama, yaitu perjuangan sang pendekar kampung yang pada akhirnya mati diterjang peluru serdadu Belanda. Sarip justru masih hidup dan berhasil menikam tewas serdadu Belanda dengan belatinya. Dusun Tambak Oso dibagi menjadi dua wilayah yang dibatasi oleh sebuah sungai. Wilayah tersebut biasa disebut Wetan Kali dan Kulon Kali. Masing-masing wilayah mempunyai jagoan atau orang yang disegani karena kesaktiannya. Wilayah Kulon Kali dikuasai oleh seorang jagoan bernama Paidi, dan Wetan Kali dikuasai oleh seorang pemuda bernama Sarip. Paidi adalah seorang pendekar yang berprofesi sebagai kusir duka yang mempunyai senjata andalan berupa jagang yang terkenal dengan sebutan jagang Bacem. Sedangkan Sarip adalah pemuda jagoan dari desa Tambak Oso yang berhati keras, mudah marah, namun sangat menyayangi kaum miskin, terutama kepada ibunya yang seorang janda. Di tengah kemiskinan dan kebodohan, Sarip bertindak sebagai maling budiman yang mencuri di rumah-rumah orang Belanda, saudagar kikir, dan para lintah darat untuk dibagi-bagikan kepada warga miskin. Sarip selalu menjadi target operasi Government Belanda karena perbuatannya yang dianggap membuat keonaran dan memprovokasi masyarakat untuk menentang kebijakan Belanda. Suatu hari Sarip mendapati ibunya sedang diajar oleh lurah Gedangan karena ibunya tidak dapat membayar pajak tanah garapan berupa tambak. Melihat hal tersebut, Sarip marah dan langsung menghabisi nyawa lurah Gedangan dengan sebilah pisau dapur yang menjadi senjata andalannya.
diceritakan Saropah atau adik Wisan Sarip hendak pulang dari menagih pada orang-orang yang terpaut hutang dengan orang tuanya. Di tengah jalan bertemu dengan Sarip dan pada saat itu Sarip bermaksud meminjam uang pada Saropah. Karena belum mendapat izin dari orang tuanya, Saropah pun tidak mengabulkan permintaan Sarip. Sementara Sarip yang mempunyai perangai kasar, tidak sabar dan memaksa Saropah untuk menyerahkan arloji yang sedang dipakainya. Dan di saat terjadi perseteruan tersebut, muncullah Paidi yang hendak menjemput Saropah. Oleh orang tua Saropah, Paidi memang telah dipercaya untuk menjaga Saropah agar aman dari ancaman orang-orang yang tidak senang. Setelah terjadi perang mulut antara Sarip dan Paidi, terjadilah duel antara dua pendekar tersebut. Sebelah pisau dapur ternyata tidak lebih mempan dibandingkan jagang paceman yang notabene-nya lebih panjang. Akhirnya Sarip tewas dalam perkelahian tersebut dan mayatnya dibuang ke sungai Sedati. Di bagian hilir sungai Sedati, Ibunda Sarip atau Mbok Sarip tengah mencuci pakaian. Entah kenapa pikirannya gundah gulana memikirkan anak keduanya itu. Dia berhenti mencuci karena ada warna merah darah yang mengalir di sungai itu. Dia berjalan mencari sumber darah tersebut. Alangkah terkejutnya dia ketika didapatinya sumber warna merah tersebut adalah mayat anaknya. Spontanitas dia menjerit seraya berteriak, "Sarip, durung wayah nak. Sarip, belum waktunya nak." Demikian ucapnya. Anehnya Sarip bangkit dari kematiannya dan segera berlari menemui ibunya. Kemudian menanyakan kepada ibunya tentang hal apa yang terjadi pada dirinya dan kenapa dia tidur di sungai. Kemudian ibunya bercerita ketika Sarip masih dalam kandungan, ayahnya bertapa di Gua Tapa di daerah Sumber Manjingan selama beberapa waktu, dan ayahnya kembali pada saat anaknya keduanya telah lahir dengan membawa sebungkah kecil tanah merah atau lemah abang. Selanjutnya tanah tersebut dibelah dan diberikan pada Sarip dan ibunya untuk dimakan. Dikatakan oleh ayah Sarip bahwa Sarip akan dapat bangkit dari kematian apabila ibunya masih hidup, meskipun ia terbunuh 1000 kali sehari. Demikian saudara, sekilas tentang kisah cerita rakyat dari Jawa Timur tentang tokoh seorang pemuda bernama Sarip Tambak Oso. Salam Rayu, salam budaya, sampai jumpa.